Selamat malam Pak Feby. Izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Nicholas Vito Adrianto dengan NPM 22170511024 dari kelas D angkatan 2022. Dan malam ini saya akan menjelaskan tentang tugas prasyarat ujian akhir semester dari mata kuliah yang diampu oleh Bapak, yaitu pengantar organisasi komputer. Nah, pertama ini adalah Logisim komputer 8 bit. Nah, kita pertama-tama akan menjelaskan apa itu dari komponen-komponen dari komputer 8 bit ini. Jadi pertama kita lihat ada CPU. Di dalam CPU ini, jadi CPU ada beberapa komponen. Terus ada keyboard in-nya. Terus pertama ada control unit. Jadi control unit itu akan mengatur urutan eksekusi instruksi dan mengendalikan operasi keseluruhan CPU. Nah, dalam control unit ini ada beberapa lagi, ada beberapa register, terus ada program counter, salah satu registernya, dan seterusnya, jadi register, lalu 8-bit lalunya. Terus ada bus control. Bus control ini akan mengendalikan bus yang kaitan dan ROM, RAM, register, ALU, ports, video dan seterusnya gitu. Ya, oke. Terus lanjut ke program counternya. Terus ini ada program counternya, isinya mengisi alamat sementara yang digunakan untuk menjalankan program tersebut. Namanya juga program counter. Terus ada ALU, terus ada I/O ports. I/O ports ini akan mengendalikan input dan output, bisa dari keyboard dan video LED, video teks TTY, yang dari itu. Terus selanjutnya ada clock counter. Clock counter ini menghitung tick untuk menjalankan komputer berdasarkan berapa hertz. Jadi ini sistem clock ini jalan sendiri. Terus ada matrix. Matrix ini untuk LED matrix, video memory-nya. Dalamnya ada video memory 32 182, bisa menyimpan berapa outputnya. Terus ada video memory-nya, isinya apa. Terus move AB, jadi memindahkan. Terus ASC, convert ASC value X untuk ini hexadesimal ke binary. Terus read sequence, retrieve, stack control, call memanggil, move data batch, jump if, carry flag, dan untuk ALU dan seterusnya. Increase, write, read, dan seterusnya. Read, terus clear devices untuk menghapus. Terus write, read byte, include define, move data, terus mengendalikan clock. Terus data 16 bit 2 byte dan 8 bit 1 byte. Nah, sekali lagi struktur dan fungsi CPU. Jadi CPU itu merupakan otak dari komputer ini. Nah, lalu selanjutnya ini adalah ROM. ROM ini sebagai penyimpanan dalam komputer sendiri ini bersifat tidak inviolable. Jadi jika komputernya kehilangan listrik, maka data-data yang ada di sini tidak akan hilang. Lalu ada ROM ini juga menyimpan beberapa elemen, beberapa data yang sangat penting, jadi seperti BIOS dan hal-hal yang lain. BIOS, sistem operasi, semuanya ada di sini. DOS juga. Nah, selanjutnya ada
RAM. RAM ini random access memory. Oh ya, ROM ini read only memory. Nah, kayaknya itu juga namanya memori yang hanya penyimpanan yang hanya bisa dibaca, ingatan yang hanya bisa dibaca. Terus ada random access memory, itu akses secara acak. Jadi RAM ini digunakan untuk menyimpan sementara nih elemen yang ada di CPU ini yang berasal dari disk atau hal yang lain, dari buka file dan seterusnya. Jadi semuanya menyimpan sementaranya di sini. Nah, RAM itu bersifat volatile. Jadi jika listriknya mati atau komputernya mati, maka data yang ada di RAM ini akan hilang. Jadi hati-hati. Nah, terus ada juga disk. Disk ini menyimpan data secara permanen dan ya tidak permanen juga, menyimpan data yang besar. Jadi kapasitasnya besar tapi bekerjanya lambat. Nah, keyboard. Lalu selanjutnya ada keyboard. Keyboard ini yang kita merupakan input output yang sangat penting. Lalu clear. Clear ini digunakan untuk menghapus inputan dari keyboard ini. Jadi kalau inputnya salah kita bisa clear. Lalu ada start stop dan reset. Ya, start stop itu digunakan untuk menghidupkan dan mematikan komputer. Reset itu untuk mereset komputer secara paksa. Dan ini adalah clock tick. Clock tick akan berjalan 1 tick. Lalu kita jalankannya juga berdasarkan tick frekuensinya. Jadi tick frekuensinya bisa 4,1 kHz paling cepat dan bahkan paling lambat 0,25 Hz. Jadi misalnya 64 Hz, maka komputer ini akan berjalan berdasarkan 64 Hz itu. Oke. Nah, bagaimana semua ini bisa berjalan? Ini kita ada namanya CPU assembly code. Dia ada prosesor, terus ada kode ASCII. Kode ASCII ini akan untuk yang type TTY ini. TTY-nya akan ngambil ASCII implemented, isinya dan seterusnya. Lalu disk 1 kontennya. Nah, disk 1 disknya, konten dari disknya baik bitmapnya, jadi ngisi bitmapnya, mengisi bitmap, main screen-nya, TTY, register, CPU dan seterusnya. Nah, BIOS ini TTY-nya gimana? Nah, bitmap diisinya berdasarkan lookup-nya. Jadi bisa misalnya kalau mau ngisi yang lain X, itu udah isi setiap 8 ini udah 8 misalnya, udah 8 bit itu akan ngisi ini sudah 1 byte. Jadi layar ini jadi 4 byte per 4 byte. 4 byte kali 4 byte, 32 kali 32 bit layar LED-nya. Tabel. Ini desimal, terus ini binary-nya, terus ini hexadesimalnya. Nah, itu. Kita akan lanjutkan yang selanjutnya. Jadi set instruksi itu instruksi yang mengendalikan oleh komputer, lalu dimasukkan ke dalam CPU. Jadi ini contohnya, instruction set untuk memulai program, untuk clear RAM, reset, clear lagi, clear input, output, memindahkan data dan seterusnya. Lalu ada operannya, operator dan seterusnya. Operannya bisa biner atau uner. Set instruksi sudah. Sekarang penyajian datanya. Sekali lagi, penyajian data itu bisa berupa angka. Nah, angka ini bisa dalam biner, terus ada desimal dan hexadesimal, dan juga angka itu bisa dalam bilangan integer atau bilangan bulat, dan juga bilangan float atau bilangan mengembang, jangan bilangan real istilahnya. Nah,
Selain itu bisa juga datanya berupa karakter dan juga bahkan instruksi yang seperti instruksi yang di instruction set itu. Teknik dan mode pengalamatan ada dua macam, yaitu pengalamatan langsung, yaitu menggunakan alamat memori yang spesifik untuk mengakses data, dan pengalamatan tidak langsung yang menggunakan sebuah pointer. Jadi seperti pointer yang di C++, jadi pointer itu akan menunjuk ke elemen tertentu misalnya, lalu akan memindahkannya ke RAM. Misalnya A ini X ke A, terus RAM ke A, terus stack dan seterusnya. Terus pengorganisasian memori, ada namanya memori hierarki memori. Di hierarki memori ini diurutkan berdasarkan kecepatan. Semakin tinggi kecepatannya, semakin ke atas kecepatan semakin tinggi, ukuran semakin kecil, dan harga per bitnya semakin mahal. Semakin ke bawah kapasitas lebih besar dan biayanya lebih murah. Di register, on chip L1 cache, off chip L2 cache, terus memori RAM, terus hard disknya, dan jarak-jarak cloud dan seterusnya. Seperti itu pengorganisasian memorinya. Terus bus system itu yang seperti sini, jadi ada 3 macam. Terus ada bus data, yaitu mengirimkan bus secara umum itu menghubungkan antara satu komponen dengan komponen lain. Misalnya dalam kontrol ini atau dalam bus control ini, atau output dalam CPU ini bisa, ini busnya, jadi menghubungkan komponen satu yang CPU-nya dan komponen-komponen lain seperti RAM, ROM, dan input-outputnya. Nah, bus ini ada 3 macam, 3 jenis. Ada data bus, yaitu mengirimkan data antar komponen. Terus bus address bus itu mengirimkan komponen alamat memori. Lalu bus control yang menyimpan sinyal kontrolnya untuk instruksi dan seterusnya. Selanjutnya ada input output. Jadi input output itu yang dua yang penting itu yaitu layar dan keyboard. Keyboard ini pasti untuk menginputkan sesuatu ke dalam komputer, dan layar itu untuk mengoutput. Terus ada sistem operasi, itu perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka untuk pengguna dan aplikasi. Sistem operasi mengatur eksekusi program, alokasi, manajemen memori, manajemen berkas, dan sebagainya dalam CPU 8-bit. Baiklah, kita akan mulai melakukan operasi dalam komputer 8-bit ini. Jadi kita pertama simulation enable, text enable untuk mengaktifkan text, lalu kita bisa langsung start saja. Nah, proses bekerjanya itu akan mulai ROM akan mengisi beberapa hal yang dilakukan dengan komputer. Lalu disk, ROM ini untuk menginisiasi BIOS dan seterusnya. Lalu disk itu menyimpan data yang berupa input LED. Di LED ini berjalan, lalu 8X, lalu clock in-nya, input address-nya, input clock in, clock out, datanya yang keluar. Nah, di dalam datanya lagi akan data in, terus data out-nya apa. Nah, ini semua ada di sini. Jadi berdasarkan 8-bit CPU Gmaps yang itu yang ada di sini. Nah, kita bisa langsung cepetan saja disk. Nah, kita pertama akan melakukan input keyboard dalam text editor. Jadi kita langsung saja ke text editor.
Oke. Nah, kita bisa buat file baru jadi 2. Terus add file number 1. Kita bisa nulis apa saja. Kita bisa nulis apa saja. Ya, saya ditugaskan untuk menulis nama. Jadi namanya Nicholas Vito Adrianto. Nah, kita pelankan saja biar bisa ngerti inputnya bagaimana inputnya. Jadi per karakter itu ROM-nya akan memproses input, disk, dan RAM dari CPU-nya. Terus CPU-nya akan cek RAM, disk, dan keyboard itu melalui bus, sistem busnya. Lalu ini kan ada karakter yang input, lalu jadi masukin ke CPU. Lalu CPU-nya akan memasukkan CPU akan menghubungkan ke RAM. RAM akan menyimpan sementara olahan yang kita lakukan sebelum disimpan. Dan kita masuk ke disknya. Nah, inputan itu semuanya terjadi di sini. Jadi ini misalnya ini input O, lalu A. Bisa dicek. Ya, spasi terus A, ini kan A. Ini berdasarkan huruf ASCII-nya, ASCII di sini. Jadi misalnya A itu A besar ya, jadi 65, lalu di dalam program ini dalam biner dan extend, lalu kan melalui proses yang ada di control unit. Nah, control unitnya lagi bekerja untuk read, write byte, move, memindah data dan seterusnya. Selanjutnya itu address busnya akan menghubungkan satu komponen dengan komponen lain menuju RAM. RAM-nya akan guna untuk inputnya data yang apa dari keyboard lalu mengoutputkan ke datanya. Nah, kita bisa lihat di sini. Terus video LED matrixnya, tapi yang penting I/O terus disk. Nah, langsung cepat sudah ke 4 Hz, bisa cepat selesai. Oke, kalau sudah selesai kita bisa langsung tekan 0 aja untuk menyimpan. Nah, mau tahu apa yang terjadi jika ketik 0. Jadi kita ketik 0 itu berarti nyimpan. Nah, ROM-nya akan memprosesnya, memberi sinyal ke CPU. Lalu CPU-nya tahu 0, harusnya disimpan melalui disk. Akan disimpan melalui disk. Nah, lalu udah selesai. Kita bisa cek open programnya. 1 open file number 1 yaitu nama kita. Jadi RAM-nya akan menyimpan sementara filenya. Habis itu udah selesai, kita dihapus. Dihapus dari TTY-nya dan lanjut seperti biasa. Nah, selesai tentang text editor, input text-nya. Jadi input text-nya mulai dari sini, keyboard control-nya, input keyboard-nya, lalu akan control unit, lalu melalui bus, RAM, lalu input output-nya, lalu input output-nya penting untuk ke layar di TTY-nya itu. Nah, baiklah, kita keluar dari program text editor. Text test. Nah, kita langsung saja untuk ke yang kedua, yaitu aritmatika. Yaitu pertama itu
mengetes arithmetic logic unit. Nah, seperti yang dikatakan atau belum, arithmetic logic unit ini digunakan untuk operasi logika dan aritmatika seperti tambah penambah. Aritmatika logika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, and, or, not, XOR, not, NOR, dan and, dan seterusnya itu. Semuanya diproses di sini. Nah, di sini kita diminta untuk input AABB. Nah, tiap A ini itu 4 bit. Ini tiap bit ini 4 bit. 4 bit. Menyimpan 4 bit, lalu jika keduanya digabung jadi ini 8 bit. Jadi A dan B itu menyimpan 8 bit. Masing-masing menyimpan 8 bit. Jadi kita bisa ditugaskan untuk menggunakan 4 digit NPM terakhir kita. NPM saya 22170511024. Jadi kita akan ketik saja 1024. Nah, langsung dilanjutkan prosesnya. Prosesnya itu melalui control unit, ALU, 8-bit ALU harus. Jadi proses itu dilakukan oleh ALU itu. Nah, bagaimana kita mendapat ini semua? Jadi kita pertama A A-nya merupakan 10. Nah, ini per digit ini dibagi jadi biner, jadi satunya jadi 0001 dan 0-nya jadi 0000. Nah, 24-nya itu 0 0011 0010 dan 0100. Ini 2, ini 4. Seperti biasa, ini sistem konversi dari ini dari desimal ke biner. Ini dan tabelnya di sini. Setelah itu, bagaimana proses dari aritmatika dan logikanya? Nah, pertama ini ada AND. Jadi operasinya adalah AND A, B. A N, B. Ya, jadi N itu gerbang logikanya itu jika salah satu inputnya 0, maka otomatis outputnya 0. Sedangkan jika semua inputnya bilangan biner 1, maka outputnya 1. Nah, dalam kasus ini 1024. Jadi per digit kita bisa mengoperasikan melalui N. Ini jadi 0 dan 0, 0, 0 dan 01, 0 dan 1, 0, seterusnya sampai akhir 0. Hasilnya adalah 0000, 0000, 00, atau ini di biner atau dalam heksadesimal atau desimal 00. Nah, benar. Nah, kita ke OR, jadi OR A, B atau A OR B. Prosesnya kebalikan dari N. Jadi untuk OR, jika salah satu input atau semua inputnya 1, maka outputnya 1. Sebalikannya, jika semua inputnya 0, maka outputnya 0. Dalam kasus ini jadi mulai dari operasi per digitnya 000, 000, 011, 000, 010, 01, 01, 01, dan seterusnya. Jadi
hasilnya adalah 011 0011 0100 atau 34. Benar. Dan kita lanjut ke XOR. Exclusive OR itu seperti OR tapi ada eksklusifnya. Jadi dalam exclusive OR ini, jika inputnya berbeda, jadi misalnya A-nya 1, B-nya 0, atau A-nya 0, B-nya 1, itu output yang hasilkannya 1. Sebaliknya, jika inputnya sama, jadi A dan B-nya 0, atau dan A dan B-nya 0, atau A dan B-nya 1, maka akan mengoutput 0 atau salah dalam bank logikanya. Nah, dalam kasus ini XOR-nya ini 000, 000, 011, 01, dan seterusnya akan menghasilkan 00110100. Beruntung tidak ada 11. Kalau ada 11 berarti jadinya 0. Jadi 34 dalam heksadesimal. Ini sebenarnya dalam heksadesimal sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah NOR. Jadi NOR itu itu kombinasi dari dua gerbang logika, yaitu OR Jadi NOR itu adalah kombinasi dari dua gerbang logika, yaitu OR dan NOT. Jadi output yang dihasilkan dari NOR ini itu kebalikan dari NOT, OR. Jadi bisa dari kasus ini bisa OR-nya dibalik, jadi 0-nya jadi 1, 1-nya jadi 0, atau bisa manual juga, 00 itu jadi 1, 00 itu 1, 01 itu 0, dan seterusnya sampai ini ke 10 0 0 011 0 001 001. Tuh di NOR-nya jadi 1100 1011. Atau dalam heksadesimalnya itu CB. Dan menurut tabel heksadesimalnya, C itu 12, B itu 11. Jadi ini 12 11. Kita bisa lanjut ke yang dua. Ini adalah aritmatika yang 4 ya. Ini pertama ini logika. Untuk yang aritmatika ada dua yang di dalam program ini, ada add dan sub. Add itu penambahan dari kedua operan, sedangkan sub itu pengurangan dari dua operan. Nah, pertama itu yang add. Jadi add itu memiliki kaidah berikut. Jadi 0 tambah 0 itu sama dengan 0. Carry-nya 0. 1 tambah 0 sama dengan 1 dengan carry 0. 0 tambah 1 sama dengan 1, carry-nya 0. Dan 1 tambah 1 sama dengan 0, carry 1. Jadi dalam kasus ini A tambah B ini yang pertama sum ini berupa XOR, sedangkan yang ini berupa AND, carry-nya dalam kabel kebenarannya. Jadi dalam kasus ini 00 masih bisa, 00 0 01 itu 1, 001 001 0 01 0 100 dan 000 000 udah bener. Kebetulan tidak ada 11. Kalau ada 1 tambah XOR 1 maka jadi bisa carry 1 dan nambah 1 di belakangnya, jadi hasilnya 34 add-nya. Nah, subtract itu agak sulit sedikit, tetapi bisa dilakukan. Jadi prinsipnya itu hampir sama dengan yang penjumlahan, tapi yang membedakannya itu 0 min 0, ya 0 min 0 itu 0, meminjam 0. 0 min 1 itu sama dengan 1 meminjam 1 yang di kirinya. 1 min 0 itu 1 meminjam dari 0, 1 min 1 itu sama dengan 0 meminjam dari 0. Jadi ini pekerjaannya seperti XOR. Ini kalau saya salah ini B dan
XOR mungkin, tapi ya. Nah, agak ribet tapi lebih bisa dijelaskan juga. Jadi A dan B di sub A dan B. Operan A dan B disubkan operator sub itu jadi 0 din 0 0 0 min 0 0. Nah, 0 min 1 itu 1, terus pinjam dari satunya dari sini. Jika tidak ada 1 maka ini jadi 1, min 0 1. Ini satunya udah 1 jadi 0. Jadi 0 min 0. 0 min 0 0 karena udah 1 tidak usah pinjam lagi, jadi 0 min 1 seperti biasa. Lalu 0 min 1 itu 1, pinjam lagi dari kiri 1. Ini 0 jadi 1 min 0. 1 min 0 0, masih pinjam lagi di kiri. Ini 1 min 0 1. Sudah habis. Maka sudah selesai subtractionnya. Hasilnya adalah 1110. Satu satu nol nol, atau dalam binary atau dalam hexadesimal EC. Atau dalam hexadesimal itu EC di 14 12. Baiklah, seperti itu aja penjelasan nomor 2. Jadi NOR XOR NOR itu berdasarkan logikanya, gerbang logikanya, AND-nya. Dan untuk aritmatika itu berdasarkan penjumlahan dan pengurangan biner, bilangan biner yang ada carry dan borrownya. Yang carry ini namanya half adder. Biner ini ya mungkin juga half subtract atau apa. Ada juga metode pengurangan bilangan biner yang komplement 2. Ini jadi yang bilangan B-nya saja itu dikomplementkan. Jadi itu bilangan B-nya di XOR dengan 11111 sebanyak, yang satu itu sebanyak banyak bit dari B. Lalu setelah di XOR lalu ditambah bit 1 saja. Jadi itu lalu A0-nya bisa tambah dengan hasil dari B0-nya itu. Bisa prosesnya sama. Hasilnya sama dengan hal yang di sini. Baiklah, dah demikian selesai penjelasan dari soal nomor 2, yaitu aritmatik dan logika. Aritmatik dan sudah selesai. Kita selesaikan sampai di sini penjelasan dari tugas prasyarat UAS POK. Jika ada salah kata atau ada kesalahan di tugas video penjelasan ini, saya mohon maaf. Pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Bapak pengampu dosen pengampu Pak Febi. Itu saja. Atas perhatian Pak Febi, saya ucapkan terima kasih.